regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut sebagai Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, berdiri di Bangkok pada 8 Agustus 1967. ASEAN terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu 1. Indonesia diwakili Adam Malik, 2. Malaysia oleh Tun Abdul Rojak, 3. Thailand oleh Tanat Koman, 4. Filipina diwakili Narcisco Ramos, dan yang kelima Singapura oleh S. Raja Ratnam. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Mereka bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kedua, Brunei Salam pada tanggal 7 Januari 1984. Ketiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 4. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 5. Kamboja bergabung tanggal 30 April 1999. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain, yaitu 1. Memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. 2. Memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. 3. Adanya persamaan letak geografis yaitu di kawasan Asia Tenggara. 4. Sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Tujuan berdirinya ASEAN adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. 4. Menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. 5. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. 5 manfaat kerjasama ASEAN yang saling menguntungkan. 1. Memperbesar peluang lapangan pekerjaan. 2. Meningkatkan devisa negara. 3. Memperluas pasar hasil produksi. 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Isi Deklarasi Bangkok yang telah menjadi dasar berdirinya ASEAN adalah 1. Mempercepat setiap pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan khusus di Asia Tenggara. 2. Memperbaiki suatu rehabilitasi dan mengatasi masalah regional. 3. Mendukung kerjasama dan saling membantu serta kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional serta internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama demi memajukan pendidikan, latihan, serta penelitian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh presiden, ibu kotanya adalah Jakarta, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasanya Indonesia, agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Iklimnya adalah iklim muson, tropis, dan laut. Malaysia, bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya Sultan yang Dipertuan Agung,
kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya Kuala Lumpur, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, bahasanya Melayu, agamanya sama seperti Indonesia, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu. Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahan kerajaan, kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ibu kotanya Bandar Sri Begawan, lagu kebangsaan pujian untuk Sultan, bahasa Melayu dan Inggris, agamanya yang resmi adalah Islam, Buddha, dan Kristen. Filipina. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ibu kotanya Manila, lagu kebangsaan Sierra Adorada, bahasanya adalah Tagalog yaitu bahasa resmi, Inggris dan Spanyol, agamanya Katolik, Protestan, dan Islam. Kamboja. Pemerintahan kerajaan, kepala negaranya raja, ibu kotanya Phnom Penh, lagu kebangsaan Nogorex, bahasa Khmer atau resminya, agamanya Buddha, Islam, Animisme. Laos. Bentuk pemerintahan republik, kepala negaranya presiden, ibu kotanya Vientiane, lagu kebangsaan Peng Shatlau, bahasa Lao atau bahasa resminya, agamanya Buddha, Islam, Kristen. Singapura. Bentuk pemerintahan republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Singapura, lagu kebangsaan Majulah Singapura, bahasa resminya Inggris, bahasa daerahnya Melayu, Cina, Tamil, agama Buddha, Kristen, Islam, Tao, dan Hindu. Myanmar. Bentuk pemerintahan sistem presidensial, kepala negaranya presiden, ibu kota Naypyidaw, lagu kebangsaan Kaba Magai, bahasa Myanmar, agama Buddha, Kristen, Islam, Hindu. Thailand. Bentuk pemerintahan kerajaan, kepala negara raja, ibu kota Bangkok, lagu kebangsaan Plengkat, bahasa resminya Thai, Cina, Inggris, agama yang resmi Buddha, Islam, Kristen. Vietnam. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, ibu kota Hanoi, lagu kebangsaan Tin Quan Chai, bahasa Vietnam, agama Buddha, Tao. Arti warna pada simbol ASEAN. Biru, keamanan dan kestabilan. Merah, semangat dan dinamisme. Kuning, kemakmuran. Putih, ketulenan. Arti simbolnya 10 tangkai padi yang berwarna kuning itu adalah merupakan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bulat yang lingkaran biru merupakan kesatuan ASEAN. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu 1. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. 2. Laut Cina Selatan di utara. 3. Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Daratan itu berbentuk semenanjung wilayah. Yang berbentuk semenanjung adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayahnya berbentuk gugusan kepulauan, antara lain negara Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Kemudian berikut adalah daftar barang impor dan ekspor oleh beberapa negara di ASEAN. Seperti kayak Indonesia, ekspornya adalah minyak bumi, karet, teh. Kemudian impornya adalah gandum, beras, gula merah. Sedangkan negara Singapura, ekspornya berupa tekstil dan bahan elektronik. Kemudian impornya adalah berupa karet, timah, dan minyak bumi. Negara Malaysia ekspornya berupa kelapa sawit, karet, timah, sedangkan impornya berupa kayu, mesin, dan alat transportasi. Lalu negara Vietnam ekspornya berupa gula, karet, batu bara, sedangkan impornya yaitu minyak bumi, alat transportasi. Thailand mengekspor barang yaitu beras, karet, gula, dan buah. Barang yang diimpor adalah minyak bumi, mesin, dan semen. Yang selanjutnya adalah persamaan negara-negara di ASEAN. Persamaan negara di ASEAN ini yaitu yang pertama adalah iklim. Bisa dikatakan di negara-negara ASEAN iklimnya berupa beriklim tropis, disebabkan secara astronomi berada di sekitar garis khatulistiwa. Hanya sedikit wilayah yaitu seperti negara Myanmar bagian utara yang masuk pada wilayah iklim subtropis. Lalu persamaan negara-negara ASEAN yang lain yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alamnya berupa pertanian, peternakan dan perikanan, dan pertambangan. Adapun di negara-negara ASEAN terdapat perbedaan setiap negara. Yang pertama yaitu berupa bentuk negara, itu berbeda sekali. Yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan ini ada perbedaannya terutama dalam bahasa dan kesenian. Yang ketiga penduduk. Penduduk ini meliputi suku bangsa dan agama. Di negara-negara ASEAN juga ada beberapa potensi, yaitu potensi-potensi alam dan budaya yang perlu dikembangkan di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah sumber daya hutan. Sumber daya hutan ini bisa dikembangkan untuk produksi kayu, obat-obatan, rotan, dan bisa juga dijadikan tempat wisata. Dan yang kedua adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang ini sangat melimpah di setiap suatu negara, dan melimpahnya itu sangat berbeda-beda tergantung dari keadaan wilayahnya masing-masing, yang bisa mendukung sebagai perkembangan industri yang ada di negara ASEAN dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun luar negeri yang berupa ekspor untuk mendapatkan devisa suatu negara. Dan yang ketiga adalah pertanian. Bisa dilakukan lebih modern agar produksi pertanian di kawasan ASEAN itu bisa meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk ASEAN yang terus meningkat pesat jumlahnya dari tahun ke tahun. Potensi yang keempat adalah pemandangan alam tropis yang indah bisa juga menjadi tujuan wisata dunia. Potensi yang kelima, hasil laut berupa ikan, kepiting, tripang, rumput laut, dan lain sebagainya yang bisa juga menjadi produk unggulan pada suatu negara. Kerjasama antara dua negara namakan dengan kerjasama bilateral. Nah, contoh kerjasama bilateral ini yaitu antara dua negara. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia di bidang kebudayaan, ya, yaitu satu, tukar menukar pelajaran dan mahasiswa. Yang kedua, untuk pemberantasan buta huruf. Yang tiga, program tukar menukar acara televisi Malaysia yang kalian sudah pernah lihat, yaitu contohnya Upi Ipin, ya kan? Yang keempat, temu karya pemuda Malaysia. Yang kelima, festival lagu Malaysia. Ini kalian juga sudah bisa lihat artis-artis di Indonesia yang kolaborasi dengan
artis-artis Malaysia ya. Untuk yang keenam itu pertunjukan tari Indonesia di Malaysia, ataupun juga sebaliknya di Malaysia itu ya ke Indonesia. Yang ketujuh, pameran batik di Malaysia, karena Indonesia ini sedang mempromosikan, sedang mempunyai untuk jati diri bahwa batik adalah produk dari Indonesia. Yang kedelapan, pengenalan atau sosialisasi budaya kedua negara. Selanjutnya adalah kerjasama bilateral atau kerjasama dua negara, yaitu contohnya Indonesia dengan Singapura di bidang sosial budaya, religi, dan sosial politik. Yang pertama yaitu contohnya satu di bidang politik. Di bidang politik, Singapura sepakat dengan negara kita untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. Singapura juga sepakat untuk menjadikan kawasan Asia sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Hal ini juga disetujui oleh seluruh anggota ASEAN. Kerjasama bilateral yang kedua antara Indonesia dengan Singapura yaitu di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini Singapura berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan juga Singapura. Bentuk kerjasama ekonomi itu dapat terrealisasi atau dapat berjalan, yaitu dengan satu, membuka pusat promosi untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua adalah menyediakan cadangan pangan, terutama beras, karena beras ini adalah merupakan bahan pokok utamanya. Yang ketiga, pembangunan proyek-proyek industri. Keempat, menciptakan Preference Trading Agreement atau PTA yang bertugas menentukan tarif rendahnya untuk beberapa jenis barang komoditas. Kerjasama bilateral yang ketiga yaitu bidang sosial antara Indonesia dengan Singapura. Melakukan kerjasamanya antara lain contohnya adalah satu, pencegahan narkoba dan penanggulangannya. Kedua, penanggulangan bencana alam. Ketiga, perlindungan terhadap anak cacat. Yang keempat, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Kerjasama bilateral selanjutnya antara Indonesia dengan Singapura yaitu budaya. Bidang budaya ini kerjasamanya meliputi yaitu satu, tukar menukar pelajaran dan mahasiswa, sama seperti kerjasama Indonesia dengan Malaysia ya. Yang kedua, pemberantasan buta huruf, sama juga Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura. Yang ketiga, program tukar menukar acara televisi Singapura atau Indonesia. Yang keempat, temu karya pemuda. Kelima, festival lagu di Singapura atau di